Bermagnitudo 7,7 memicu kepanikan di Selayar, Sulawesi Selatan. Warga keluar rumah, evakuasi ke tempat aman. Inilah visual evakuasi mandiri warga di Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan. Mereka ramai berjalan atau berkendara menuju dataran tinggi ke tempat yang aman. Guncangan hebat yang berpusat di Laut Utara NTT pada kedalaman dangkal 10 km ini terasa kuat hingga ke wilayah Sulawesi Selatan. Warga di Selayar, Sulawesi Selatan memilih untuk segera meninggalkan rumah dengan bergerak cepat menuju tempat yang lebih aman. Sudah makin surut airnya, makin surut airnya. Bismillah, evakuasi semua sudah. Bismillah. Dari visual video amatir warga terlihat air di wilayah pantai di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur sempat surut. Sejumlah kapal juga terlihat miring akibat surutnya air laut. Warga sempat panik karena surutnya air ini bisa menjadi pertanda akan terjadi tsunami. Namun, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut peringatan dini tsunami telah berakhir. Sudah makin surut airnya, makin surut airnya. Bismillah. Ya Allah. Itu koli, kalau kolinya siapa itu? Bapakku. Gempa dahsyat yang mengguncang Nusa Tenggara Timur juga dirasakan warga di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Dari video amatir warga ini terlihat gelombang air laut sempat mencapai daratan. Warga pun menjauh dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Mengantisipasi terjadinya tsunami akibat gempa bermagnitudo 7,7. Meski peringatan dini tsunami telah berakhir, BMKG mengimbau masyarakat agar tetap waspada mengantisipasi gempa susulan. Jadi sudah pada mengungsi ini, satu kampung desa Bajo berbondong-bondong mengungsi. Tadi sudah sempat naik airnya, tapi sekarang sudah turun lagi. Saudara, gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah pada Sabtu pagi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan 38 orang meninggal akibat gempa tersebut. BNPB mencatat ribuan orang mengungsi ke tempat lebih aman pasca gempa. Puluhan rumah rusak berat, sedang, dan ringan, dan beberapa titik jalan longsor sehingga akses tertutup. Pukul 15.00 sore ini terdata ada 38 jiwa yang meninggal dunia. Kemudian 2 jiwa luka berat, 11 luka ringan. Kemudian kurang lebih ada 2.000 jiwa yang melaksanakan mengungsi secara mandiri. Banyak puskesmas yang rusak, hanya satu rumah sakit yang rusak yaitu di Momere. Gempa bermagnitudo 7,7 menewaskan 3 warga Sika dan memaksa warga yang terdampak untuk mengungsi. Bagaimana saat ini situasi di lokasi pengungsian? Kita akan tanyakan langsung dengan warga Sika, Nadia Yusran. Selamat malam, Kak Nadia. Halo Kak, selamat malam. Selamat malam. Kak, kami turut berduka dengan bencana yang saat ini menimpa Anda dan juga saudara-saudara di Sika dan sekitarnya. Yang ingin kami tanyakan, apakah seluruh keluarga Kak Nadia saat ini aman pasca gempa? Seperti apa kondisinya Kak Nadia? Oke baik Kak, terima kasih. Untuk sekarang kondisi keluarga saya masih aman Kak, karena kami melakukan pengungsian secara mandiri Kak. Oke.
Boleh diceritakan saat peristiwa gempa ini terjadi, bagaimana situasinya saat itu, Kak Nadia? Oke, baik Kak. Pada saat terjadinya gempa Kak itu kurang lebih di jam 5:58 itu tanpa ada tanda-tanda gempa langsung mengguncang Maumere Kak dengan guncangan yang sangat dahsyat, dan pada saat itu kami semua sangat panik, terutama saya karena itu merupakan salah satu pengalaman saya dengan gempa yang guncangannya sangat dahsyat. Dan kami langsung mengevakuasi secara mandiri di dataran yang cukup tinggi di sekitaran kantor bupati. Dan hingga saat ini kami masih bertahan di tempat pengungsian mandiri kami, Kak. Oke, tempat pengungsian mandiri itu sudah diketahui oleh otoritas setempat, artinya sudah dibangunkan tempat pengungsian yang layak begitu? Adakah tenda, adakah dapur umum begitu Kak Nadia? Bisa diceritakan saat ini tempat pengungsiannya bagaimana? Ya Kak, untuk saat ini tempat pengungsiannya sudah diketahui oleh pemerintah setempat dan juga ada tempat pengungsian yang disarankan oleh pemerintah agar warganya mengungsi di tempat pengungsian yang telah ditetapkan. Akan tetapi ada beberapa warga yang masih bertahan untuk mengungsi di tempat pengungsian saat ini, Kak. Oke. Kalau untuk kebutuhan yang paling dibutuhkan saat ini apa dan apa saja yang sudah ada kebutuhan yang juga sudah diberikan oleh pemerintah atau otoritas terkait di sana? Oke, baik Kak. Untuk kebutuhan sekarang ini kami sangat membutuhkan logistik, terutama makanan cepat saji yang sehat Kak, dan juga air bersih untuk minum dan juga untuk kebutuhan MCK, dan juga untuk pembantuan dari pemerintah setempat itu sudah dilakukan. Akan tetapi ada beberapa dari jiwa dari anggota keluarga yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah Kak. Oke, saat ini lokasi tepatnya di mana tempat pengungsian Kak Nadia? Oke, untuk lokasi pengungsian saya sendiri, karena saya memilih lokasi pengungsian mandiri, kami tetap mengungsi di kantor Bupati, Kabupaten Sika. Ada sekitar berapa orang yang mengungsi di kantor Bupati, Kak Nadia? Untuk sekarang, Kak, kurang lebih 500 atau 300 jiwa, Kak. Dikarenakan beberapa jiwa yang awalnya mengungsi di sini sudah dipindahkan ke tempat pengungsian yang ditetapkan oleh pemerintah. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Kami doakan, tentu seluruh masyarakat Indonesia doakan agar situasinya terus membaik dan sehat-sehat selalu untuk Anda, Kak Nadia, dan juga keluarga, serta saudara-saudara yang sedang saat ini mengungsi. Terima kasih atas waktunya. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Baik, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Saudara beritahu